Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dari kelas 11-6. Di sini saya akan memberikan materi video toleransi dalam Islam. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang toleransi dalam Islam. Di zaman sekarang kita masih di tengah masyarakat yang beragam, berbeda agama, suku, budaya, bahkan cara berpikir. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi hal yang sangat penting agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Di dalam video ini kita akan membahas dalil Al-Quran tentang toleransi, bagaimana sikap sesama muslim, bagaimana bersikap terhadap non-muslim, hingga bagaimana terhadap non-muslim, hingga bagaimana kita menyikapi konflik dunia menjaga perdamaian di Indonesia. Yang pertama, dalil surah Yunus ayat 41 sampai ayat 42. Yunus ayat 41 yaitu, bagiku perjalananku dan bagimu pekerjaanmu. Ulang ya, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam ayat 42, di antara mereka yang mendengarmu, tetapi apakah kamu dapat menjadikan orang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti? Penjelasan dan tafsir. Dari ayat ini kita bisa memahami Islam sangat menghargai kebebasan memilih keyakinan. Nabi Muhammad SAW hanya bertugas menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang lain untuk mengikuti Islam. Ayat ini juga mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, kita tetap harus sikap sabar. Ayat ini menjadi penting bahwa dalam Islam toleransi bukan berarti menyetujui semua hal, tetapi juga menghargai perbedaan tanpa memaksakan keyakinan. Lanjut. Nomor 2, dalil surah Al-Maidah ayat 32 dan tafsir. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Penjelasan dan tafsir. Ayat ini menunjukkan betapa tingginya nilai kehidupan manusia dalam Islam. Makna dari ayat ini adalah membunuh tanpa alasan yang dibenarkan adalah dosa. Dan yang kedua, setiap nyawa manusia sangat berharga. Yang ketiga, menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan sembarangan, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun. Kita harus menghormati hak hidup mereka. Ayat ini menjadi dasar bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian. Yang ketiga, sifat umat Islam kepada sesama muslim. Dalam Islam, hubungan sesama muslim disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu perbedaan dalam iman. Sifat yang harus dimiliki antar sesama muslim antara lain sifat-sifat yaitu saling menyayangi, saling mencintai, saling menolong dalam kebaikan,
tidak saling menghina atau merendahkan, menjaga persatuan, tidak mudah terpecah belah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka bagian lain ikut merasakan sakit tersebut. Yaitu artinya kita harus peduli terhadap sesama muslim, tidak boleh egois, harus menjaga kebersamaan. Ini penting agar umat Islam tidak kuat dan tidak mudah terpecah belah. Yang keempat, sikap muslim terhadap non-muslim. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap adil terhadap semua orang, termasuk non-muslim. Ada dua yang sering dibahas, yaitu kafir zami non-muslim yang hidup damai, harus dihormati dan dilindungi. Kafir harbi yang memerangi umat Islam boleh dilawan dalam kondisi tertentu. Namun yang perlu kita pahami, Islam tidak mengajarkan kebencian tanpa alasan. Kita tetap harus berbuat baik kepada orang yang tidak memusuhi kita. Kita harus menjaga sosial yang baik. Contohnya, teman-teman, berteman dengan siapa saja, tidak melihat agama, tidak mengganggu ibadah agama lain, bersikap sopan dan menghargai. Dan 5, kasus Israel versus Palestina, sikap kita. Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak aspek seperti politik, wilayah, dan kemanusiaan. Sebagai umat Islam dan sebagai manusia, sikap kita seharusnya adalah, yaitu yang pertama, mendukung perdamaian. Yang kedua, mendoakan keselamatan semua korban. Yang ketiga, membantu dengan cara yang positif, misalnya berdonasi resmi, tidak menyebarkan kebencian atau hoax. Yang harus dihindari adalah menyebarkan berita tanpa cek kebenaran, menghasut kebencian, lalu mengeneralisasi semua pihak. Kita harus ingat bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kasih sayang, bukan kebencian. Yang keenam, kasus isu penistaan muslim. Terkadang kita mendengar berita tentang penindasan terhadap umat muslim di berbagai tempat. Sikap yang benar adalah melakukan tabayun, mencari kebenaran informasi agar tidak termakan berita hoax dan tidak kesalahpahaman. Tidak langsung percaya berita yang belum jelas. Tetap mengedepankan sikap bijak. Selain itu, kita boleh merasa sedih dan peduli. Kita dianjurkan untuk mendoakan dan membantu. Tidak boleh bertindak berlebihan atau emosional. Islam mengajarkan kita untuk tentang berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketujuh, menjaga perdamaian dan toleransi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, toleransi sangat penting. Cara menjaga toleransi, menghormati perbedaan agama, tidak memaksakan keyakinan, tidak menghina atau menjelekkan agama lain, berteman tanpa membeda-bedakan, menjaga kerukunan di sekolah dan lingkungan. Contoh sederhana, tidak mengganggu orang sedang beribadah, ikut menjaga keamanan saat hari besar agama lain, bersikap sopan kepada semua orang. Dengan toleransi, kita bisa hidup damai dan saling menghargai. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian,
toleransi, yang ketiga kasih sayang, dan yang keempat dan penghargaan terhadap sesama manusia. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menjaga persatuan dan menciptakan lingkungan yang damai. Mari kita mulai dari kecil, seperti menghormati teman, menjaga ucapan, dan tidak menyebarkan kebencian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.